Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holinda Handayani. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang laut bebas. Nah, untuk pengertiannya tentang ketentuannya itu ada di pasal 86 UNCLOS, yang mana laut bebas merupakan semua bagian yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial, atau dalam perairan pedalaman suatu negara, atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Nah, ketentuan tentang laut bebas itu ada di pasal 88 dan 89 yang mengatakan bahwa laut lepas tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun dan digunakan untuk tujuan damai. Pasal 90, setiap negara baik berpantai maupun tidak berpantai mempunyai hak untuk melayarkan kapal di bawah benderanya di laut lepas. Pasal 125 ayat 1, negara tak berpantai harus menikmati kebebasan transit melalui wilayah negara transit dengan menggunakan semua alat pengangkutan. Dan di pasal 116 UNCLOS, kebebasan menangkap ikan di laut lepas berdasarkan ketentuan hukum internasional dan kepentingan negara pantai. Nah, status kapal itu ada di pasal 92 yang ayat 1 mengatakan bahwa kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh merubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan pemilikan yang nyata atau perubahan pendaftaran. Yang ayat 2, sebuah kapal yang berlayar di bawah dua negara atau lebih dan menggunakannya berdasarkan kemudahan tidak boleh menuntut salah satu dari kebangsaan itu terhadap negara lain manapun dan dapat dianggap sebagai suatu kapal tanpa kebangsaan. Nah, lalu ada kasus yang dimana TNI Angkatan Laut Indonesia TNI Angkatan Laut itu menangkap kapal yang disinyalir itu adalah perbudakan, karena dia yang pertama tidak memiliki paspor, orang-orangnya tidak memiliki paspor. Yang kedua, bendera kapal tersebut ternyata sudah beberapa kali ganti bendera. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sah penangkapan dilakukan oleh TNI Angkatan Laut di laut lepas menurut hukum laut internasional? Menurut saya, penangkapan yang dilakukan itu sah, karena bisa dilihat di pasal 11 UNCLOS. Oke, di pasal 11 yaitu hak pengejaran seketika. Pengejaran seketika suatu kapal asing dapat dilakukan apabila pihak yang berwenang dari negara pantai mempunyai alasan cukup untuk mengira bahwa kapal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan negara itu. Pengejaran demikian harus dimulai pada saat kapal asing atau salah satu dari sekocinya ada dalam perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial atau zona tambahan negara pengejar, dan hanya boleh diteruskan di laut teritorial atau zona tambahan apabila pengejaran itu tidak terputus. Adalah tidak perlu bahwa pada saat kapal asing yang berada di dalam laut teritorial atau zona tambahan itu menerima perintah untuk berhenti. Kapal yang memberi perintah itu juga berada dalam laut teritorial atau zona tambahan. Apabila kapal asing tersebut berada dalam zona tambahan, pengejaran hanya dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak untuk perlindungan mana zona itu telah diadakan. Nah, itu terhadap pasal di ayat 1. Nah, di ayat 5 itu hak untuk perlindungan, hak pengejaran seketika dapat dilakukan hanya oleh kapal-kapal perang atau pesawat udara militer atau kapal-kapal atau pesawat udara lainnya yang diberi tanda yang jelas dan dapat dikenal sebagai kapal atau pesawat udara dalam dinas pemerintah dan berwenang untuk melakukan tugas itu. Nah, itu di ayat 5. Jadi menurut saya itu sah, karena yang pertama dia mempunyai alasan yang jelas. Alasan jelas itu seperti disinyalir perbudakan, terus tidak memiliki paspor, terus dia berganti bendera, kapal tersebut beberapa kali ganti bendera, dan juga dia juga lepas dalam pengejaran Cina pada saat itu dan tertangkaplah oleh TNI, dan sekarang itu diurus oleh pihak yang berwenang. Mungkin itu saja terkait
laut bebas. Saya Linda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.